Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Sari. Guys, masih dalam spesial Ramadan, kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang kisah Nabi yang berjuang di jalan Allah dan dikisahkan dari sebuah kitab Musyafaqul Qulub dan Qaisasul Anbiya. Jadi pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Dan tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri. Akhirnya karena penasaran, lalu sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Lalu dijawablah oleh Rasulullah, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Sam'un Al-Ghazi." Mungkin banyak dari kita nama Nabi Sam'un ini masih terdengar asing, karena dulu waktu di sekolah hanya diperkenalkan ya sebanyak 25 nabi dan rasul. Tapi diriwayatkan oleh Abu Dzar, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah persis nabi?" Rasulullah pun menjawab, "Nabi ada 124.000 orang. 315 diantaranya adalah Rasul. Mereka banyak sekali." Hadis riwayat Ahmad. Jadi pertanyaannya, siapakah sebenarnya Nabi Sam'un Al-Ghazi sampai Allah ini memperlihatkannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan? Dan kenapa Nabi Sam'un ini tidak memiliki pengikut seperti nabi-nabi Allah yang lain? Lalu apa saja sih mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam? Nah, di video ini aku bakal ngebahas tentang kisah Nabi Sam'un alaihissalam untuk menemani puasa kalian di bulan Ramadan ini guys. Dan semoga dapat menambah wawasan kita tentang Islam. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan kalian cerita-cerita yang menarik lainnya guys. Sam'un alias Samson alias Simpson dalam bahasa Ibrani merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Nabi Sam'un berasal dari Palestina, tepatnya di Gaza guys. Nah, beliau ini diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Dikisahkan bahwasannya Nabi Sam'un Al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang dan jika beliau ini berdiri, rambutnya itu sampai menyentuh tanah. Selain itu juga Nabi Sam'un memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Konon ceritanya guys, hanya dengan pedang tersebut Nabi Sam'un telah membunuh ribuan kaum kafir. Nah, ketika Nabi Sam'un ini merasa haus, pedang itu dapat mengeluarkan air. Dan ketika juga beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Dan ini menjadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un. Dikisahkan pada masa itu paganisme ini tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Jadi yang belum tahu nih guys, paganisme ini adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan terhadap berhala. Semua orang Bani Israel menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka dari itu diutuslah Nabi Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau juga tidak lupa selalu menyebut La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Tapi karena pada waktu itu paganisme atau penyembah berhala ini sedang menjadi-jadi, maka diberilah Nabi Sam'un al-Ghazi ini suatu kelebihan berupa kekuatan yang besar dalam dirinya, yaitu seperti dapat melunakkan besi dan merobohkan tembok yang seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu dapat memudahkan dalam melaksanakan dakwahnya. Tetapi pada kenyataannya kekuatan itu tidak berpengaruh kepada kaum Bani Israel, karena yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu guys, yaitu harta. Sehingga ini menjadi alasan kenapa Nabi Sam'un ini tidak memiliki pengikut. Tetapi Nabi Sam'un al-Ghazi ini pantang menyerah dan gigih dalam berjuang. Selain itu, ibadahnya juga sangat dahsyat. Pada saat malam hari, beliau ini selalu beribadah dan pada siang harinya berpuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sam'un al-Ghazi ini selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir pun sampai ketakutan dibuatnya dan akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Sang raja pun kemudian mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana. Dan mereka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Tapi raja juga mempunyai ide lain untuk menangkap Nabi Sam'un, yaitu dengan menghasut dan menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Lalu raja pun bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri pun menjawab, "Tentu saja raja." Kemudian raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri pun berkata, "Tentu saya juga tahu itu raja." Raja lalu memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un. "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Istri Nabi Sam'un pun menyanggupinya dan berkata, "Baik raja, saya siap." Kemudian raja pun memberikan sebuah tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri ini menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat, tapi karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk dan ketiduran. Kemudian di hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un ini sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lalu terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri pun menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu pun diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Namun istrinya pun tetap mencoba dan di percobaan ketiga ini menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, beliau kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Maka keesokan harinya sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel dan dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Lalu di istana beliau ini disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua matanya dibutakan, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan menemui Nabi Sam'un. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Apa yang engkau inginkan wahai Nabiullah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya ini dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau ini bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Akhirnya reruntuhan istana langsung menjatuhi masyarakat, sang raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang masih hidup. Lalu kemudian dikembalikanlah kedua kaki, tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti.
Nah, dalam cerita para nabi, Nabi Sam'un ini telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus guys. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat Rasulullah yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Mendengar pertanyaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak, dan di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar ayat 1-5, yaitu, "Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar." Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan satu malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam." Dan itu tadi guys kisah tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di bulan Ramadan, dan menjadi awal mula atau sejarah turunnya surat Al-Qadar yang memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya malam kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari beribadah 1000 bulan seperti yang dilakukan Nabi Sam'un alaihissalam. Tetapi tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Nah, beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, meskipun kita masih masuk di awal-awal Ramadan, tapi tidak ada salahnya kita meningkatkan ibadah kita, dan semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Amin ya robbal alamin. Oke, segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku hapsari95_ biar kita bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you next video and assalamualaikum guys.